Halo, hari ini kita mau belajar dari seorang raja, namanya Raja Hizkia yang dalam hidupnya disertai Tuhan dan perjalanannya dibuat Tuhan untung. Tentunya bagi kita, kita menginginkan hidup kita disertai dan Tuhan buat beruntung. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan? Mari sama-sama kita membaca dari ayat 1 sampai yang ke-7. Hizkia, Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elah, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Saudara-saudara yang hari ini kita baca dari dua Raja-Raja 18 ayat 1 yang sampai yang 7 ini. Perjalanan Raja Hizkia disertai Tuhan dan Tuhan buat beruntung. Bagaimana supaya kehidupan kita ini disertai dan beruntung? Yang pertama, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, untuk kita mengalami kehidupan yang disertai dan beruntung. Yang pertama adalah saudara dan saya harus melakukan apa yang benar. Apa itu yang benar? Kalau kita membaca Alkitab, kita merenungkan, maka ada kebenaran yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan yang jahat, tapi kita melakukan apa yang benar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tentang kejujuran, kita harus jujur, itu artinya kita melakukan apa yang benar. Jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Hizkia melakukan apa yang benar. Begitu juga dengan hidup kita. Mari kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan disenangkan akan hidup kita. Karena kita melakukan apa yang benar. Yang kedua, ayat yang keempat, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Yang kedua adalah
jangan kita menyembah berhala. Kalau zaman dahulu, berhala itu berupa patung. Kalau sekarang, berhala itu banyak hal. Dan yang kita baca hari ini, kita bisa belajar. Hizkia tidak menyembah berhala. Berarti saudara dan saya tidak boleh menyembah berhala. Berhala bisa berbicara mengenai pekerjaan. Kita sibuk bekerja sampai kita lupa baca Alkitab. Kita lupa untuk dekat sama Tuhan. Kita lupa untuk memuji menyembah Tuhan. Bisa juga karena hobi atau kesukaan. Karena saking senangnya sehingga hobi kita, kesukaan kita mengalahkan hubungan kita sama Tuhan. Mengalahkan keintiman kita dengan Tuhan. Yang ketiga, bisa karena pertemanan sosial. Kalau sekarang gadget, itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Intinya yang disebut berhala untuk zaman ini adalah segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan kita sembah. Yang harus disembah adalah Tuhan, Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita mengalami perjalanan yang disertai Tuhan dan beruntung. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel. Saudara-saudara Tuhan, yang ketiga adalah kita harus percaya penuh sama Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, sekiranya itu keadaan yang tidak baik dalam pergumulan dan permasalahan yang berat. Tapi yang saya tahu, Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu bahkan teramat baik. Kita harus percaya itu. Tuhan itu baik. Dan Hizkia, ia percaya kepada Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Mari kita tetap percaya penuh kepada Tuhan. Jangan ada tawar hati. Jangan ada suah. Sehingga kita tidak bergairah lagi dengan Tuhan. Orang yang percaya penuh sama Tuhan akan memiliki sukacita dalam hidupnya. Akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Karena dia tahu Tuhan itu baik. Itu percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, di ayat yang keenam adalah ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Yang keempat adalah memiliki sikap hidup, memiliki sikap hati yang berpaut kepada Tuhan. Saya mau katakan hidup yang hatinya melekat kepada Tuhan. Hidup yang menyatu dengan Tuhan. Sehingga hidupnya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Penting sekali saudara untuk hidup kita melekat sama Tuhan, berpaut pada Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mengikuti Tuhan. Mengikuti kegerakan Tuhan. Mengikuti Tuhan sepenuhnya. Dan melakukan perintah-perintahnya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Dan kalau kita melakukan empat tadi di ayat yang ke-7, maka Tuhan menyertai dia. Ada sebab akibat. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Jadi ada janji Tuhan yang Tuhan memberikan kepada umatnya. Tuhan sertai dan Tuhan membuat
hidupnya, perjalanan yang beruntung. Amin. Tuhan Yesus berkati.